Baik, kita mulai majelis taklim kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin Bapak-bapak sekalian, kita mulai majelis taklim sore hari ini dengan bacaan Fatihah. Semoga Allah memberikan istiqomah kepada kita semua, anak cucu kita, keluarga kita, istiqomah di dalam iman, di dalam Islam, di dalam mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanur Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo kita buka halaman 21 ayat surat Al-Baqarah ayat 135. Halaman 21 ayat 135. Sampun kepanggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa. Wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna. وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم terlalu panjang nggih. Nggih, anu waqaf mawon. Wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim. La
له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Baik, kita akan membaca terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim.
وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan. Ini hadirin sekalian, ayat menerangkan bagaimana orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi di sini. Qala al-yahud kunu ala millatina yahudan tahtadu wa qala an-nasara kunu nasara tahtadu. Jadi intinya orang-orang yang punya agama Yahudi Nasrani itu pun mereka ngotot bagaimana orang lain mau mengikuti agama mereka. Nah, ini diceritakan di dalam Al-Quran. Mereka mengajak yang Yahudi mengatakan sudah ikut agama kami saja, Nasrani juga begitu. Nah, kita sebagai orang Islam juga jangan kalah, selalu menyampaikan bahwasanya setelah diturunkannya agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita, kekasih kita, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya itu baginda Rasulullah SAW, kita juga selalu menawarkan. Karena telah dikatakan bahwasanya penutup para nabi, para rasul adalah yang mulia Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Maka baginda Nabi pun difirmankan oleh Allah, diperintahkan, "Qul," katakan wahai Muhammad, katakan kepada mereka wahai Muhammad, akan tetapi kami mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Karena memang waktu itu agama yang paling lurus setelah Yahudi dan Nasrani. Sebelum diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu agamanya Nabi Ibrahim. Maka baginda Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk berkata kepada orang-orang Yahudi Nasrani, kami aturan agama kami kebanyakannya itu adalah dari agamanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena kemarin sudah kita jelaskan kenapa seperti itu, karena memang agama Yahudi dan Nasrani di zamannya Rasulullah sendiri sudah banyak penyelewengan, sudah banyak ketidakasliannya, ketidaksesuaiannya dengan Taurat dan Injil yang asli sebagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabiullah Musa dan Nabiullah Isa alaihi wassalam. Maka dari itu baginda Nabi diperintahkan oleh Allah, "Qul," katakan wahai Muhammad, "bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Nah, di antara hikmahnya baginda Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, kita mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, karena di dalam agama Nabi Ibrahim itu mereka tidak ada ajaran mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan agama Yahudi Nasrani yang kalian bawa sekarang ini, kalian mensekutukan Allah. Yaitu mengatakan di dalam agama Yahudi itu yang dibawa pendeta-pendetanya, waktu diturunkannya baginda Nabi Muhammad, mereka mengatakan bahwasanya ini adalah anaknya Allah. Kemudian orang-orang Nasrani waktu itu mengatakan bahwasanya ada Tuhan ayah, kemudian Nabi Isa adalah anaknya Tuhan. Maka di dalam agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim sampai yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW tidak ada pengajaran yang namanya mensekutukan Allah. Mensekutukan itu maknanya menyamakan atau berkeyakinan ada selain Allah yang punya kekuatan tanpa digerakkan oleh Allah, tanpa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kadang-kala terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak sekalian. Contohnya orang yang mengatakan, kalau nggak punya duit ya mati gitu itu. Nah, ini kurang benar. Yang menghidupkan, yang mematikan hanyalah Allah. Nah, kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Maka kita bersihkan keyakinan-keyakinan yang tidak cocok dengan
aqaid khamsin itu dalam Aqidatul Awam itu. Sudah dipelajari dinten apa? Aqidatul dinten Sabtu ya, Sabtu. Nah, itu. Maka inilah hadirin sekalian bagaimana ajarannya baginda Rasulullah SAW juga tidak boleh berkeyakinan ada kekuatan selain yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ punya kekuasaan. Kemudian ayat berikutnya 136, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami berserah diri kepadanya. Nah, ini sikap yang benar bagaimana? Kita tidak mengingkari, tidak mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, para rasul yang sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap kita mengimani, meyakini bahwasanya agama, kitab, wahyu, apa saja yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum baginda Nabi, kita wajib meyakini dan mengimaninya. Cuman secara prakteknya, secara amalnya setelah diutusnya yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lah kita mengikuti yang diajarkan oleh baginda Nabi. Maka kita juga tidak boleh menjelek-jelekan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa, Nabi Musa, tidak boleh. Kalau kita tidak tahu, minimalnya apa? Kita diam. Nah, kita diam. Setelah diutusnya baginda Nabi, ya agama Islam inilah yang aku jadikan amalku sehari-hari. Tapi saya tidak mengingkari, saya tidak membohongkan apa saja yang Allah turunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sikap yang benar seperti itu. Ada juga sebagian mengatakan iman kita kepada nabi-nabi sebelum baginda Nabi ya dengan cara mengimani, meyakini yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Nah, karena kita kan tidak menemui Nabi Ibrahim, nabi-nabi sebelumnya. Nabi kita saja kita tidak menemuinya. Nah, dan kita mengikuti ajarannya baginda Rasulullah Muhammad SAW, sudah otomatis kita meyakini, mengimani dengan ajaran nabi-nabi yang sebelumnya. Memang kita tidak membeda-bedakan. Cuman setelah diutusnya baginda Nabi, ya imanku, Islamku ya sudah mengikuti baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini jawabannya seperti itu. Ya. Tetap kita jangan sampai ada kesan menjelek-jelekan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu berupa agama Yahudi, apa yang diturunkan kepada Nabi Isa, agama Nasrani. Tapi setelah diutusnya baginda Nabi, kita iman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi, yaitu berupa agama Islam. Kemudian ayat berikutnya 137, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Ayat 137, maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau wahai Muhammad
terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi hadirin sekalian, ayat ini fa in amanu bimisli ma amantum bi faqad ihtadaw, in amana ahlul kitab bi nafsi ma amantum bi ma'syaral mu'minin faqad ihtadaw. Allah membalas, kalian wahai orang-orang yang percaya dengan Nabi Isa, dengan Nabi Musa, kalau kalian itu mau iman seperti iman kita kepada Nabi Muhammad, sebenarnya kalian sudah mendapatkan petunjuk. Karena seperti yang pernah saya jelaskan itu, di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil sendiri itu sudah ada kabar gembira. Nanti di akhir zaman ada nabi yang menjadi pimpinannya para nabi, para rasul, penutupnya para nabi, para rasul yang bernama Ahmad. Itu adalah salah satu nama lainnya bagi Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam Al-Quran itu sudah diterangkan, inni mubashirun bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, kata Nabi Isa. Nabi Isa sudah berkata kepada kaumnya, saya memberikan kabar gembira kepada kalian, nanti akan datang di akhir zaman itu nabi yang bernama Ahmad. Ya kalian imanlah kepada nabi itu. Nah ini juga diperintahkan Allah seperti itu juga. Wahai orang-orang Yahudi yang kalian ngajak kami, orang-orang Nasrani, kalian kalau ngajak kami untuk iman kepada agama kalian setelah diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW, sekarang ganti kalian iman kepada Nabi Muhammad, berarti kalian telah iman kepada Nabi kalian. Kalau kalian tidak iman dengan Nabi Muhammad, berarti kalian juga maknanya tidak iman dengan Nabi kalian. Ini maknanya kurang lebih seperti itu. Fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mereka berpaling dari iman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ajaran-ajaran yang Nabi sampaikan kepadanya, fa innama hum fi shiqaq, hanyalah mereka itu di dalam pertentangan. Maksudnya menentang ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berarti maknanya memusuhi kalau nggak mau iman. Makanya termasuk doa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minasyirki wasyakki wasyiqaq wan nifaq wa su'il akhlaq. Gitu kan. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau minasyirki, dari sifat musyrik, sifat mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, wasyakki, dan dari sifat ragu-ragu. Ini katanya setan itu juga ganggu itu. Jadi benar ora to agama Islam ini. Allah la ilaha illallah. Jadi benar moga to ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad niku. Lah ini sifat ragu-ragu yang digoda oleh setan kepada umatnya baginda Nabi Muhammad. Minasyirki wasyakki, ragu-ragu. Wan nifaq, dan dari sifat munafik, berlindung kepada Allah dari sifat munafik. Orang munafik itu bagaimana? Nah, orang bilang itu bermuka dua. Ini ayatul munafiqina salatun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Itu diantara tanda-tandanya orang yang di dalam hatinya ada sifat munafik. Apabila dia berbicara, pembicaranya itu bohong, tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan berita yang benar itu bagaimana. Kemudian wa idza tumina khana, apabila diberi suatu amanah, diberi tanggung jawab, malah dia berkhianat, tidak mau menunaikan tugas yang diberikan pimpinannya kepada dia, atau tidak menunaikan tugas atasannya. Nah, ini namanya berkhianat. Kemudian yang ketiga, wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, apabila dia berjanji maka dia selalu mengingkarinya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, janganlah kalian itu mudah-mudah berjanji, tapi kalian kalau ingin melaksanakan sesuatu yang kalian beritahu kepada orang lain, katakanlah insya Allah. Ya, kalau Allah kehendaki saya akan mengerjakannya. Insya Allah saya akan datang ke rumahmu. Insya Allah saya akan silaturahmi kepada fulan bin fulan. Nah itu tidak janji, tapi apabila Allah kehendaki ya saya akan kerjakan. Nah itu adabnya seperti itu.
Nah, maka ini kita minta perlindungan kepada Allah minasyirki wasyaki wasyiqaq wan nifaq wasyiqaq. Nah, ini permusuhan, memusuhi apa yang diajarkan oleh baginda Rasul, oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita berlindung kepada Allah. Nah, apa-apa yang diajarkan oleh baginda Nabi, kalau kita belum kuat mengamalkannya, tetap kita yakini apa yang datang dari Nabi itulah yang terbaik untuk umat ini. Kalau kita belum kuat mengamalkannya, kita bertobat kepada Allah dan istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis kalian fasayakfikahumullah, Allah akan mencukupkan kamu wahai Muhammad. Maknanya walaupun orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka tidak percaya dengan ajaran dakwah yang kamu sampaikan untuk iman kepada Allah, iman kepadamu, iman kepada Islam yang kamu bawa. Kamu gak usah gelisah, gak usah sedih. Nah, Allah akan menolong kamu tetap. Nah, kita juga seperti itu. Yang penting menyampaikan yang benar, menyampaikan agama, menyampaikan sunnahnya baginda Nabi. Orang ikut tidak ikut bukan urusan kita, tapi tetap kita berharap dan berdoa kepada Allah. Orang-orang yang kita jumpai, orang-orang yang kita menyampaikan Islam kepadanya, kita doakan mereka mau menerima. Toh kalau tidak diterima oleh orang-orang yang kita dakwai atau kita ajak kepada agama Islam, itu bukan urusan kita, sudah menjadi urusan Allah. Sudah menjadi takdirnya Allah, siapa yang mendapatkan petunjuk, siapa yang tidak, siapa yang mendapatkan hidayah, siapa yang tidak. Tugas kita dari Allah, dari baginda Rasulullah hanyalah menyampaikan, dan kita yakini pasti Allah akan menurunkan pertolongan dan nusrahnya kepada kita kalau kita mengikuti ajarannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwas samiul alim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau kita menyampaikan agama, menyampaikan sunnah Nabi, ya, walaupun tidak ada yang tahu, tidak diliput di media, tetap Allah pun Maha mengetahui, Maha mendengar. Kalau kita menyampaikan kebenaran, orang-orang tidak mau menerimanya, tidak usah susah, tidak usah gelisah. Allah pun Maha melihat, Maha mengetahui, Maha mendengar. Semua itu kita kerjakan. Kemarin sudah kita jelaskan, hanya kita mengharap supaya amal-amal kita diterima di sisi Allah. Baik, ayat berikutnya 137, sibghatullah wa man ahsan minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Yang artinya sibghah Allah, siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Nah, di sibghah di sini ma'khudatun minas sabri wa huwa taghyiru syai' bi launin minal alwan wal muradu biha ad-din. Makna daripada sibghah di sini adalah agama. Kalau arti aslinya sibghah itu adalah warna. Taubun masbur itu baju yang diwarnai. Nah, ini diwarnai biru, diwarnai coklat, diwarnai hitam, dan lain sebagainya. Nah, dengan orang itu mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberi hiasan berupa agama. Masya Allah, waktu zuhur orang diwarnai dengan agama, dia pergi ke masjid, meletakkan jidatnya yang sudah pening memikirkan dunia dari pagi sampai jam 12, sekarang diletakkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wajah yang begitu kita hormati, yang begitu kita muliakan dari anggota badan kita letakkan di tanah. Kita merasa kita ini tidak ada apa-apanya, kita hanyalah seorang hamba, makhluk yang hina kalau tidak diberi iman dan tidak diberi takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan aku meletakkan keningku, jidatku di atas tanah, inilah bentuk takwaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau punya agama, dia makan dengan duduk, dengan baca bismillah, jadi indah kelihatannya. Bertutur kata dengan lemah lembut, dengan sopan santun, punya aturan agama, jadi indah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu minallahi sibghah." Agama siapa lagi yang lebih baik melebihi agama yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu orang-orang
kafir Quraisy ya di zaman jahiliyah itu masya Allah bejatnya nggak karu-karuan. Ya. Itu mereka berjudi itu bukan hanya sekedar main itu kartu, bukan hanya sekedar main itu yang di dalam batok itu ya. Kalau judi itu apa? Ada orang hamil lewat langsung dibuat judi. Ayo kamu tebak yang di dalam perutnya wanita hamil itu laki-laki atau perempuan bayinya itu. Saya laki-laki, kamu perempuan, taruhannya sekian. Itu langsung wanita hamil itu dicencang terus dibelah perutnya. Nah ketika ada agama Islam, masya Allah, kehidupan sudah mulai tertata, kehidupan mulai rapi, kehidupan mulai indah. Nah, bagaimana yang muda hormat, takzim, ihtiram, memuliakan yang lebih tua, yang tua kepada yang muda sayang, ya? Mengasihani, menyayangi. Nah, sehingga dikatakan dalam hadis baginda Nabi, laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami kata baginda Rasul. Kalau ada orang kok enggak duwe dugo istilah wong Jawa ya. Tidak punya adab, tidak punya sopan santun kepada orang yang lebih tua. Begitu juga orang tua kalau enggak punya sayang kepada yang lebih muda, yang lebih kecil, ini juga tidak punya sopan santun. Maka disinilah dengan orang itu mempunyai agama, dia akan diwarnai dengan warna-warna yang namanya akhlakul karimah, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Hanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini termasuk kita ngaji, kita mempelajari Al-Quran, mempelajari terjemahannya. Kemudian ada pelajaran hadis arba'in, mempelajari hadisnya baginda Nabi. Ya, ini semua sebenarnya supaya mewarnai kehidupan kita, mewarnai kehidupan anak istri kita, mewarnai kehidupan orang-orang di kampung kita dengan warna yang indah, yaitu berupa agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pandang orang nggak punya agama itu kan, masya Allah, nggak karu-karuan ya, nggak punya etika, nggak punya sopan santun. Nah, maka inilah perlunya orang itu meluangkan masa untuk mempelajari ilmu agama. Baik, berikutnya ayat 139, qul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Ayat 139. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu? Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri. Nah, ini hadirin sekalian, baginda Rasulullah SAW pun diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang tidak mau mengikuti ajarannya baginda Rasul, hai orang-orang Yahudi, orang Nasrani, kalian kok mau protes, istilahnya gitu, mau memprotes tentang ajaran yang Allah berikan kepada saya, Allah turunkan kepada saya. Ya, tentang agama Islam ini, di dalam agama Allah yang sekarang diturunkan kepada saya ini untuk disampaikan kepada kalian, kok kalian mau memprotesnya, sedangkan Allah ya Tuhan aku, ya Tuhan kalian juga. Sekarang saatnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk iman kepadaku. Lah kok kalian nggak mau nurut, nggak mau manut, ya nanti akibatnya atau efek sampingnya ya jangan salahkan siapa-siapa. Kalau kurang lebihnya bahasa kita seperti itu. Kemudian Nabi pun menjelaskan wa nahnu lahu mukhlisun. Lana a'mal wa lana a'maluna wa lakum a'malukum. Ya sudah, kalian kalau enggak mau iman, amalmu ya nanti buahnya, hasilnya, faedahnya, manfaatnya ya akan kamu unduh sendiri, akan kamu panen sendiri, akan kamu rasakan sendiri. Amal kami juga nanti akan kita miliki sendiri, faedahnya, manfaatnya. Kemudian Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nahnu lahu mukhlisun. Baginda Nabi diperintahkan untuk menyampaikan kami itu kan hanya mengabdikan diri kepada Allah dengan cara memurnikan niat, mukhlisun, ikhlas. Tidak ingin jabatan, tidak ingin harta, tidak ingin kedudukan, tidak ingin perempuan, tidak ingin apapun. Kami hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah.
kalau kalian nggak mau manut kami, nggak mau ikuti ajaran kami, ya sudah, lana amaluna walakum a'malukum. Baik, ayat berikutnya 140. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbatu kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillah wa man adlamu mimman katama syahadatan 'indahu min Allah wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Ayat 140. Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, asbat itu artinya anak cucunya, adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim, melebihi orang yang menyembunyikan kesaksiannya dari Allah yang ada padanya? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi hadirin sekalian, setelah orang-orang Yahudi, orang Nasrani dijelaskan oleh baginda Nabi, kok kalian protes sekarang itu? Allah sudah ngutus saya, Allah sudah menurunkan agama yang baru kepada saya, Allah pun Tuhan saya dan Tuhan kalian, kok kalian tidak mau menerimanya? Terus mereka bikin alasan, kan dulu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ismail, Nabi Ismail, Ishak, Yakub, keturunannya kan mereka dulu orang-orang Yahudi Nasrani juga. Nah, mereka ngengkelnya begitu. Akhirnya hadirin sekalian, baginda Nabi diperintahkan oleh Allah, qul a'antum a'lamu amillah, sekarang yang lebih tahu tentang agamanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub itu kalian atau Allah? Ya tentunya Allah yang lebih tahu, karena Allah yang Maha menciptakan, Allah yang mengutus nabi-nabi tersebut. Maka inilah hadirin sekalian, orang-orang Yahudi Nasrani yaitu tadi mereka punya sifat yang kurang baik, yaitu sukanya apa? Ngengkel kalau dibilangin itu. Maka hadirin sekalian, dan sekarang siapa yang lebih dolim, melebihi orang yang menyembunyikan persaksian terhadap perkara yang benar? Nah, ini Nabi sudah diberitahu oleh Allah SWT, sebenarnya mereka itu tahu kalau nanti ada Nabi akhir zaman namanya Muhammad, namanya Ahmad. Nah, itu kebenaran ini, persaksian kebenaran ini mereka sembunyikan. Makanya akhirnya mereka ditantang. Sekarang siapa yang lebih zalim, melebihi orang yang menyembunyikan persaksian tentang perkara yang benar? Yaitu diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, penutup para Nabi, para Rasul, bahkan pimpinan para Nabi, para Rasul di akhir zaman, yang diturunkan kepadanya namanya Al-Quranul Karim, diturunkan kepadanya agama yang namanya agama Islam. Wallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lengah, gak lalai dari apa yang kalian kerjakan, itu gak akan lalai. Allah Maha tahu. Maka inilah sekalian, ya, sifat-sifat orang Yahudi Nasrani seperti itu. Tilka ummatu qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Ayat 141, itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Ini ayatnya sama dengan ayat lembar sebelumnya, sofah sebelumnya. Jadi umat-umat yang terdahulu ya sudah seperti itu kisah dan ceritanya. Yang iman ya akhirnya mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Yang tidak mau iman ya akhirnya mendapatkan siksaan dan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu wahai Muhammad enggak akan ditanya, kamu sudah menyampaikan apa yang benar, kamu sudah menyampaikan apa yang menjadi risalahnya Allah kepada umat ini, sudah kamu sampaikan. Toh mereka kok tidak mau iman, ya kamu wahai Muhammad tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Semuanya sudah kamu sampaikan. Maka inilah hadirin sekalian, jadi agama itu sebenarnya sudah sempurna. Nah, kita ini sebenarnya belum tahu detailnya agama bagaimana. Ya dengan adanya meluangkan masa waktu ngaji, ya,
majelis taklim dan sebagainya lah dalam tahapan menyempurnakan agama kita sedikit demi sedikit sehingga puncaknya kita niat untuk mengamalkan agama secara sempurna bersama anak istri kita, keluarga kita dan juga teman-teman kita di seluruh dunia ini. Semoga Allah SWT terima majelis kita ya. Amin Allahumma amin. Baik, sebelum ditutup mungkin ada yang bertanya, monggo. Nggih, monggo. Pada zaman Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak dan seterusnya itu kan ada masa ketika mereka bersama. Kemudian apakah semuanya itu mengikuti Nabi Ibrahim yang lebih tua resmi pada saat itu berikut, dan termasuk umatnya mereka itu apakah mulai umat masing-masing? Ya, mungkin seperti kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kan ayah dan bapak ya. Nah, begitu juga nabi-nabi yang lain. Itu dalam kisah itu tentunya Nabi Ismail karena menjadi putranya Nabi Ibrahim, itu ketika itu ya mengikuti syariat yang Allah turunkan kepada ayahnya yaitu Nabi Ibrahim. Cuman secara penelitian para ulama, terutama ulama ahli kalam atau ahli tauhid, termasuk definisi seorang rasul, dan nanti mungkin ada syariat-syariat yang diturunkan kepada Nabi Ismail yang tidak ada di zaman ayah beliau. Mungkin umatnya begini yang tidak sama sifatnya dengan Nabi Ibrahim sehingga ada syariat yang baru yang tidak diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Maka perbedaan pengertian Nabi dan Rasul, kalau Nabi itu adalah syariatnya itu mengikuti Nabi sebelumnya. Kalau Rasul mungkin ada perubahan, ada yang syariatnya Nabi yang sebelumnya dihapus, diganti yang baru. Nah itu pengertiannya seorang Rasul seperti itu. Nah sedangkan yang kita ketahui, yang wajib kita ketahui di dalam agama Islam, Nabi dan Rasul adalah ada 25. Itu yang wajib kita ketahui. Tapi jangan sampai menafikan, oh berarti selain 25 nggak ada Nabi, nggak ada Rasul. Ya tetap ada. Cuman yang wajib diketahui di syariatnya baginda Nabi adalah 25 Nabi dan Rasul. Maka istilahnya mulai Nabi Adam, Idris, Nuh sampai baginda Nabi Muhammad kan Nabi dan Rasul. Ya, berarti syariatnya para Nabi ini sebagian mengikuti Nabi sebelumnya atau sebagian memang ada pembaharuan, sehingga Nabi yang sebelumnya syariatnya dihapus atau diganti dengan Nabi yang baru tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, ada yang bertanya lagi? Monggo. Cekap ya niki. Masyaallah, mugi-mugi kita selalu pinaringan barokah saking Al-Qur'an nggih. Kita pun meluangkan masa waktu untuk berkorban membaca Al-Qur'an, membaca terjemah-terjemahnya, dan untuk sempurnanya majelis ini kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.